Lah kan Pak Jokowi kelahiran tahun 61 kan? Nah iya, kalau 67 kan 56 tahun. Iya, Artinya itu lebih naik duluan daripada yang anaknya Pak Aidi. kan adalah itu Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi, yang dibaptis itu Pak Jokowi. Oh, kemungkinan ya. Nah, Kemungkinan ya, atau bukan. Pak Pujo Sumarto tegas kok. Namanya Joko Widodo, nama baptisnya Hermanus. Oke, jadi Hermanus Joko Widodo ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat bangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali saya akan menyajikan informasi terkait dengan viralnya Bapak Tri Mulyono karena menuding Bapak Joko Widodo dalam sebuah buku Undercover, Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2. Tetapi pada sesi ini saya akan menyajikan sebuah berita yang cukup mencengangkan kita, di mana Bapak Bambang Tri Mulyono menelisik lebih jauh ke dalam tentang seluk-beluk lahirnya seseorang anak ya. Jadi dia mencoba untuk kemudian mengurai siapa orang tua beliau dan bagaimana situasinya, perkawinan dan sebagainya, hingga kemudian lahir seseorang anak yang disebut Joko Widodo. Diskusi ini itu dalam sebuah podcast bersama Refli Harun ya, bahwa Bapak Bambang Tri Mulyono itu mendapatkan informasi dari seorang pendeta ya, yang menjelaskan bahwa pernah ada sekelompok PKI yang kemudian diminta untuk menganut agama, hingga kemudian seorang perempuan itu masuk ke dalam agama Katolik ya, yang sedang hamil, yang kemudian melahirkan seorang anak. Ini sangat mengagetkan kita semua ya. Jadi menurut Bapak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu anak dari Pak Heru Purnomo yang bisa Kambangan sama yang Yehwa. Betul. Pertanyaannya adalah dari mana Bapak tahu? Sumber saya gitu ya. Ya, Bapak kan bagaimanapun Bapak harus tahu informasinya dari mana itu. Oh ya, sumber saya namanya Uskup Agung Puja Sumarta, Uskup Agung Semarang. Oke. Tentang ibu yang meninggal segala macam ini. Ya, dia ngomong apa? Pak Puja Sumarta mengatakan tahun 65 gereja Katedral Semarang itu banyak didatangi orang-orang PKI, yaitu yang disuruh masuk agama sama Pak Harto. Ya. Salah satunya wanita yang bernama Yetmaiwa, Ya. dia datang minta masuk Katolik. Ya. Dia sedang hamil. Dan dia bilang istrinya Aidit. Oh, dia bilang istri Aidit. Ya. Oke. Lalu ketika saya mulai menulis itu, saya teringat kata-kata beliau itu 2014 kan, saya menulis Jokowi Undercover 1 itu. Ya. Ada perempuan namanya Yatmehwa dalam keadaan hamil, mengaku istri BN Aidit dan masuk Katolik, kan begitu ya? Minta masuk Katolik. Dikabulkan? Iya, dikabulkan karena itu memang perintahnya tentara, perintahnya Pak Harto supaya punya agama. Oke, pertanyaannya adalah anak yang dikandung itu Pak Jokowi? Bukan. Oh, bukan. Siapa? Ya kita nggak tahu, karena ketika datang dibaptis beneran tahun 67, Ya. itu yang datang sudah gede. Oh, yang datang sudah gede. Anaknya itu yang dibaptis bareng itu. Berapa gedenya? Ya kira-kira 5-6 tahun lah yang datang dibaptis itu. Lah, kan Pak Jokowi kelahiran tahun 61 kan? Nah iya, kalau 67 kan 5-6 tahun. Iya, artinya Itu lebih naik duluan daripada yang anaknya Pak Aidi. kan adalah itu Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi, yang dibaptis itu Pak Jokowi. Oh, kemungkinan ya. Kemungkinan ya, atau Bukan. Pak Pujo Sumarto tegas kok.
Namanya Joko Widodo, nama baptisnya Hermanus. Oke, jadi Hermanus Joko Widodo ya. Ya. Oke, lalu kok tiba-tiba Bapak tahu kalau itu bapaknya Heru Purnomo? Itu kan setelah penyelidikan kemudian. Oke. Data yang sekarang. Ya, jadi Heru Purnomo itu tidak pernah kawin sama Yap Mehwa. Nggak pernah. Oke, pertanyaan saya, Heru Purnomo itu PKI. Jelas karena ditahan di Nusa Kambangan. Kalau Bu Yap Mehwa, Itu yang itu sebenarnya agen internasional, Pak. agen siapa? Agennya Cina dan agennya Inggris. Ya, jadi kalau kita menyimak pembicaraan dari Bapak Bambang Trimulyono ya, yang dipandu oleh Repli Harun ini, betul-betul ini di luar daripada nalar pada umumnya. Saya pikir ini adalah sebuah ulasan yang betul-betul mengagetkan dan cukup mencengangkan ya. Bagaimana dia mengulas perjalanan di tahun 65 ini, bahwa kelompok PKI itu datang di Semarang, di katedral ya, Uskup Puja Sumarta, untuk kemudian diminta menganut agama ya, karena waktu itu memang ada perintah dari tentara agar mereka ini memiliki agama. Dan satu di antara mereka itu ada seorang wanita yang bernama Yatmaiba, itu datang dan minta untuk kemudian memeluk agama. Lalu pada akhirnya dia masuk agama Katolik, dan waktu itu dia dalam keadaan hamil ya, dan mengaku sebagai istri daripada Aidit. Beberapa saat kemudian, tahun kemudian, beliau datang bersama seorang anak laki-laki yang sudah besar ya, yang sudah besar. Nah, kemudian bahwa Bambang Trimulyono ditanya apakah itu Jokowi, Bambang Trimulyono lalu kemudian menjawab bukan ya, katanya bukan, kita tidak tahu, karena ketika dia datang beberapa tahun kemudian, anak itu sudah besar ya, usia kurang lebih 5 tahun ke atas, dan Pak Jokowi itu kan lahir 61 menurutnya begitu. Jadi Bambang Trimulyono ini juga sebenarnya tidak tegas memberikan informasi, yang dia hanya menduga bahwa Pak Jokowi lahir lebih dulu daripada anak yang dikandung oleh perempuan itu tadi. Dan berikutnya bahwa setelah dibaptis, anak ini bernama Hermanus. Hanya pada pernyataan itu bahwa yang dibaptis itu memang namanya Joko Widodo. Tetapi kan yang namanya nama itu bisa saja orang sama ya, hal yang biasa dan sering terjadi bahwa nama itu bisa sama banyak orang. Di sini Bapak Bambang Tri ya dengan tegas ya mengatakan dan mengutip pendapat daripada Uskup Agung ya Semarang Puja Sumarta, bahwa yang dibaptis itu anak-anak yang dibawa oleh perempuan tersebut, Yatmaiba ini, adalah namanya Joko Widodo, dan nama baptisnya itu adalah Hermanus. Ya, di situ dia mengatakan dengan tegas. Yang jelas bahwa kita akan melihat akan seperti apa proses ya selanjutnya, karena ini juga sudah kemudian beredar luas ya, banyak tanggapan-tanggapan daripada publik ya, netizen, terkait dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak Bambang Trimulyono ini, dan termasuk ijazah palsu Pak Jokowi yang kemudian sudah digugat ke pengadilan. Kita hanya mencoba menarik ya pelajaran dari semua ini, bahwa kita harus berhati-hati dalam memberikan informasi kepada publik ya, apalagi itu menyerang kepentingan seseorang pribadi, seseorang, apalagi seorang pejabat negara ya, bahwa menyebut tentang keluarga beliau, asal usul keluarga beliau, yang kemudian
tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat ya, sebagaimana kita tahu bahwa dulu kan buku ini sudah pernah membuat Bapak Bambang Trimulyono itu kemudian dipenjara ya, dan situasi ini kembali lagi kemudian viral. Ini yang kemudian membuat kita selalu kaget ya, kaget bagaimana tidak, karena kenapa isu ini selalu bergulir dan bergulir. Ini sejak 2019 yang lalu ya, kemudian momen ini kembali dimunculkan. Kita tentu juga menaruh curiga bahwa jangan-jangan ini memang ada motif-motif politis di belakangnya, karena hari ini memang ya banyak kelompok-kelompok yang selalu menyerang rezim Jokowi, mencari titik kelemahan-kelemahan. Tetapi ya Pak Jokowi telah melahirkan karya yang besar untuk rakyat Indonesia, sehingga fakta-fakta daripada kerja-kerja keras Pak Jokowi ini akan menampik itu semua, bahwa Jokowi memang berpihak ya, berpikir keras, bertindak keras, bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, sehingga berbagai berita-berita negatif ya terkait dirinya ya dengan sendirinya itu akan luluh lantah. Pasti kita sebagai rakyat Indonesia bisa cerdas untuk kemudian menilai ini semua. Tetapi tetap bahwa apa yang menjadi harapan besar daripada Bapak Bambang Tri ini ya, kita akan tunggu juga akan seperti apa respon daripada lembaga yang berwenang untuk ini. Satu hal, apa sih motivasi daripada Bapak Bambang Tri begitu bersemangat menyampaikan informasi ini, bahkan ditulis dalam sebuah buku yang sudah 2 buku, Jokowi Undercover 1, Jokowi Undercover 2. Ini kan yang selalu menjadi tanda tanya besar pada kita semua.